Polda Metro Jaya resmi menahan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain pada 4 Mei 2009. Dari keterangan kepolisian, Antasari dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 55 KUHP menyuruh lakukan dan atau serta turut melakukan perbuatan. Menanggapi penahanan ini, tim kuasa hukum menyesalkan penahanan yang dilakukan hanya dalam waktu 1 kali panggilan pemeriksaan. Menurut kuasa hukum, Antasari mendapatkan pertanyaan yang tidak diketahuinya dan tuduhan kepadanya tidak berdasar. Tuduhan itu dibebankan dan diminta pertanggungjawaban kepada Antasari karena tuduhan itu atau sangkaan itu sebetulnya sangat-sangat sumir, dan kemudian tadi ditanya ke Pak Antasari, malah dia tanya, loh kok saya ditanyakan yang saya tidak tahu, dan kemudian ditanyakan juga hal-hal yang mengenai jabatan beliau. Kemudian beliau menyatakan bahwa seluruh tanggung jawab itu saya sudah laksanakan dengan baik, dan juga hubungan dengan almarhum dijelaskan dengan baik, ya, bahwa almarhum ini memang benar sebagai informan KPK yang memberi informasi, ya, terhadap perbuatan korupsi di Badan BUMN. Pada awalnya Antasari ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Ia diperiksa di Unit 2 di Treskrim Polda Metro Jaya, memenuhi panggilan sebagai saksi. Dalam perjalanan kasusnya, sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Direktur Raja Wali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkap sejumlah fakta baru. Dalam persidangan dihadirkan sejumlah saksi ahli. Di antaranya adalah almarhum Dr. Abdul Munim Idris, Direktur Forensik RSCM. Ia menuturkan ada kejanggalan luka tembak dalam tubuh korban. Apakah saudara mengetahui ini tembakan dari jarak jauh atau jarak dekat? Dilihat dari sifat lukanya. Kalau berdasarkan sifat luka seperti ini, itu alternatif banyak. Tapi kalau memang ada butir mesiu yang disebut atau kita bisa katakan jaraknya paling-paling 50-60 cm, itu bisa. Kalau asapnya itu sekitar 30 cm, itu bisa. Kesaksian ini didukung oleh ahli balistik bahwa peluru berasal dari 2 peluru yang berbeda. Penembakan Nasruddin Zulkarnain menggunakan senjata revolver kaliber 38. Revolver dibeli dari anggota Brimob atas perantara anggota Marinir Angkatan Laut. 2 orang anggota Brimob dan 1 orang Marinir telah ditangkap Mabes Polri. Namun pernyataan Polri berbeda dengan pernyataan dari pihak Mabes Angkatan Laut. Jadi klien saya ini tidak pernah menyentuh sekalipun senjata api itu, mundur pengakuannya dia, dan di BAP juga. Colt, ya, jenis Colt ya. Pistol, ya, senjata genggam, ya. Dugaan skenario untuk menjatuhkan Antasari Azhar membuat istri Antasari, Ida Laksmiwati, melapor ke Presiden SBY kala itu. Juga ke DPR RI untuk membuktikan bahwa kasus yang menimpa suaminya bukanlah skenario. Polisi menyebutkan bahwa motif pembunuhan adalah cinta segitiga yang melibatkan seorang caddy golf, Rani Juliani. Rani baru muncul ke publik saat diperiksa di Polda Metro Jaya. Polisi saat itu menyatakan pemeriksaan Rani selama 4 jam seputar rekonstruksi pertemuannya dengan Antasari dan Nasruddin di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Antasari terpilih sebagai Ketua KPK pada tahun 2007 di tengah keraguan publik akan kemampuannya memberantas korupsi yang sudah akut. Kasus hukum yang menjerat Antasari memang meninggalkan banyak pertanyaan karena ia terseret ke kursi pesakitan setelah meringkus puluhan pejabat ke balik jeruji besi. Di antaranya menangkap tangan Jaksa Urip Trigunawan karena meminta suap dari pengusaha Artalita Suryani pada Maret 2008. Juga mengusut kasus aliran dana sebesar 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang menyeret sejajaran pimpinan Bank Indonesia. KPK telah menetapkan Aulia Pohan dan
Aslim Tajudin, Maman Sumantri, serta Bunbunan Hutapea sebagai tersangka. Dan sikap KPK ini diambil benar-benar secara profesional sesuai dengan standar profesi. Anggota legislatif juga tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Di antaranya Bullian Royan dan Al-Amin Nur Nasution. Antasari sudah bebas bersyarat pada 10 November lalu dan baru akan bebas sepenuhnya pada tahun 2022. Dalam pertemuan antara mantan pimpinan KPK, yakni Antasari Azhar dan Abraham Samad, disebutkan KPK harus siap atas serangan balik, terutama terkait kasus besar dan sensitif. Ketua KPK saat ini menyatakan kekhawatiran itu wajar. Ya itu wajar aja kan. Kalau kita nanti suatu ketika menangani kasus yang kira-kira sensitif, ya kita pasti ada safeguarding-nya pasti ada. KPK saat ini juga berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus yang mati suri setelah Antasari terseret kasus.